السلام عليكم وروحنا محمد سيدي عبد الغني وإلى أرواح من أسس وبنى هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد bapak-bapak, para alim ulama, para habaib, guru-guru agama serta tatuha masyarakat yang ulun muliakan. Atalallahu a'marakum. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur pian barataan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin yang ulun muliakan, adamallahu sihhatakum. Mudahan Allah senantiasa menyehatakan pian barataan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Sebulan kira-kira lebih ulun kadama isi, mungkin digantiakan oleh anak, karena ya dahulu bulan Maulid 15 sampai dengan 30 kesampit, dan selanjutnya ditulakakan oleh pimpinan daerah sebanyak 10 orang tuan guru dan diiringi oleh jamaah yang lain. Tulak Katarim Hadramaut. Jadi alhamdulillah melihat dan mengetahui yang namanya Tarim Hadramaut, kota 1000 wali,
Alhamdulillah, yang tadinya kita senantiasa berdoa dan berdoa, apabila jua sampai ke Hadramaut ke Tarim, melihat nang ujar Tuan Guru Zaini dahulu, bila hendak menjadikan anak alim kirim ke Tarim. Jadi melihat daerah dan wilayahnya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Amun tulak sorang kira-kira kada sanggup kada kawa, tapi nengaran ditulakakan, diberangkatkan oleh wali kota 10 tuan guru. Alhamdulillah, termasuk Tuan Guru Haji Sufyan, ya, Habib Ali, dan yang lain-lainnya 10 orang Tuan Guru diberangkatkan ke Hadramaut ke Tarim dan berdapat bersalaman saban hari dengan Habib Umar. Bahkan diundang oleh beliau dua kali beliau mengundang makan ke rumah, sekaligus berijazah memakai imamah, memakai selendang, tasbih, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam perjalanan dari Indonesia singgah di Mesir sempat 3 malam. Nah, di situ Bapak dan Ibu dibawa ziarah ke makam Imam Syafi'i, ke makam Imam Busiri pengarang Burdah, ke makam Nabi Daniel dan Nabi Luqmanul Hakim. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ulun tahun 2005 menunaikan ibadah haji ke Mekah sebagai petugas. Bulik dari Mekah, sebelumnya membaca kitab dan kepingin memiliki kitab yang dibaca tersebut, yakni kitab Amalul Yaumi wal Lailati li Rasulillah, kitab yang menunjukkan, memberitahukan tentang amaliyah Rasulullah, amalul yaum, pekerjaan amalan hari-hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempat nukar bersama Tuan Guru Haji Ahmad Sam'ani, nukar kitab tersebut. Di dalam kitab itu ulun membaca ada yang menarik, dan akhirnya ketemu ketika ziarah ke Mesir. Di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailati li Rasulillah itu ada ditunjukkan kepada kita, idza kunta biwadin takhafu anis siba, apabila ujar beliau
kita di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu wadi yang kita takutan akan binatang buas. Dianjurkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Rasulullah, baca doa, baca perlindungan, baca doa, doanya berbunyi a'udzu bidaniyala wa bil jubbi min syarril asadi. Ulun ini, ujar ulun, Nabi Daniel. Timbul pertanyaan, cari, oh, di dalam Google, di dalam YouTube itu sekalinya ada penjelasannya. Nabi Daniel, nabi keturunan Bani Israel. Nabi Daniel ini adalah nabi yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang beliau pernah dilempar oleh jamaah, oleh umatnya karena tidak senang dengan beliau. Orangnya baik, orangnya biasa, orangnya kada macam-macam, kada diketujui oleh masyarakat, oleh umatnya. Akhirnya dilempar beliau ke dalam ke tempat di mana tempat tersebut wadahnya atau sarangnya singa. Alhamdulillah, selama beliau dilemparkan di dalam tempat yang penuh dengan binatang buas itu tadi, beliau kada dimangsa, kada dimakan oleh binatang buas seperti halnya singa, kada dikoyak-koyaknya. Nah, ulun membaca lagi, ketemu salah seorang yang dermawan, yang luar biasa. Dermawan, suka memberi, suka mendermakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orangnya baik, karena orangnya ya maju, juga kada disenangi, kada diketujui oleh sebagian orang. Karena kada diketujui oleh sebagian orang, orang yang baik itu tadi diculik oleh orang yang kada katuju. Diculik. Waktu diculik itu tangan diborgol, kaki dirantai. Dilemparkanlah orang tersebut di tempat binatang buas. Nah, orang yang dilemparkan tangannya dirantai, batisnya dirantai, tangannya diborgol itu, beliau dikira oleh nang menculik, oleh nang mengambil, dengan diam-diam dilemparkan di suatu tempat yang penuh dengan binatang buas. Beliau ingat dengan apa yang diajarkan, beliau baca
doa tadi, a'udzu bidaniyala wa bil jubbi min syarril asadi. Beliau baca itu binatang buas yang ada di tempat itu tadi seakan-akan hendak menerkam, berbunyi menggerong mendatangi lawan orang nang dermawan, orang nang baik itu tadi. Sesudah mendatangi binatang buas seperti halnya macan, singa itu tadi, bukan menerkam, ternyata mencium aja. Mbak diciumnya seakan-akan ya kalau orang nu cipika-cipiki lah ya, karena bersalaman limbah bersalaman jauh binatang. Nah itu Bapak dan Ibu, ulun membaca di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailati li Rasulillah itu, seorang yang ya bila takutan, bila kita ini khawatir takut akan dimangsa oleh binatang buas, idza kunta biwadin takhafu fihi siba', bila kalian di suatu tempat takutan akan binatang buas, maka bacalah, ucapkanlah a'udzu bidaniyala wa bil jubbi min syarril asadi. Limbah dibacanya seperti itu, alhamdulillah binatang buas ternyata tidak memangsa, kada memakan dari orang tersebut, melainkan hanya mendekati, mencium, seakan-akan bersalaman, menyalami lawan orang nang diculik, nang diikat, diborgol ke tangannya, dirantai kakinya itu, alhamdulillah orangnya selamat. Tidak lama kemudian, karena lama dikira orang yang menculik itu mati sudah. Siapa kan yang tahunya? Akhirnya ada orang yang lewat, melihat, mengetahui ada suara, ada orang didapati dilihat. Oh, ternyata beliau orang kaya, orang sugih, orang yang dermawan, orang yang suka memberi orang, membantu orang itu tadi. Diangkatlah, dibawalah, diselamatkanlah beliau dari tempat yang penuh dengan binatang buas itu. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadi ulun waktu ke Mesir melihat, oh inikah masjidnya Nabi Daniel, inikah makamnya Nabi Daniel. Nang ulun membaca itu tadi, betul ada sekalinya Nabi yang bernama Nabi Daniel. Cuma tidak termasuk ke dalam Nabi yang 25 yang kita kenal. Nabi-nabi selain Nabi yang 25 itu ternyata ada namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui juga di Tarim di Hadramaut itu sebentar lagi bulan Sya'ban ini akan diadakan haul, diingat di apa namanya haulnya Nabi Hud. Nah, jamaah dari Indonesia, dari seluruh dunia sudah merencanakan mereka pergi ke Tarim, ke Hadramaut untuk menghadiri haulnya Nabi Hud. Jadi di Tarim itu ada Nabi Hud dan ada ulun juga pernah ziarah, ulun dibawa oleh muzawir
ke tempatnya Nabi Hadun. Nabi Hadun itu juga anak Nabi Hud. Subhanallah, kuburannya panjang luar biasa. Kepalanya di dalam kubah Nabi Hud itu berkubah, batis sidin di luar, anjang. Nabi Hud dan Nabi Hadun itu nang kita ketahui waktu ziarah, waktu dibawa ke Tarim Hadramaut. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah, itu pengalaman yang ulun dapatkan. Jadi ulun yakin sekarang apa yang diajarkan dipadahkan oleh Rasulullah di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailati li Rasulillah. Kalau kita takutan, khawatir akan binatang buas, bagus kiranya kita senantiasa membaca A'udzu bidaniyala wa bil jubbi min syarril asadi. A'udzu bidaniyala wa bil jubbi min syarril asadi. Kira-kira dapat jadi ingat tuh, handap aja. A'udzu bidaniyala wa bil jubbi min syarril asadi. Ternyata di dalam YouTube kita membuka Nabi Daniel itu nabi nang ya binatang buas semua tidak akan mau memangsa, tidak akan memangsa beliau, tidak akan memakan, memangsa, mengoyak-ngoyak Nabi. Ternyata Nabi saya dipelihara, dijaga oleh binatang buas. Jadi kalau kemana aja ya beringat bila kemana aja jangan kada tahu dibahasa, istilahnya tahu jar orang Banjar, masuk ke wilayah orang nyelonong begitu aja, itu merupakan suatu kesalahan. Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kita diingatkan bila kita masuk kemana aja jangan langsung masuk nyelonong, tapi kita harus meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu kepada penghuninya, kepada orang yang mendiami tempat itu, mendiami daerah itu, mendiami wilayah itu. Sehingga dengan adanya seperti itu Rasulullah mengingatkan, mengajarkan bila masuk, ujar Rasulullah, kemana aja, ke tempat mana aja nang kada ada orangnya, jangan kada ingat memberi salam. Salam yang diajarkan oleh Rasulullah itu 3. Nang ulun dapatkan di dalam kitab Nuzhatun Nazirin, Rasulullah mengajarkan kepada kita salamnya, assalamu alaina min rabbina. Yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dan ketiga, assalamu ala ahlil baiti wa rahmatullah. Itu hampir miripnya orang Bahari melajari kalau masuk ke mana aja
jangan kada bapadah, jangan kada meminta izin, hendak kami hendak masuk kemana aja nang kita kada tak melihat penduduknya, kada ada orangnya, ya orang bahari, patua orang bahari itu melajari bila melihat banyu di tempat nang hanyar kita masuki, ambillah banyu itu setampung asakan. Itu patua orang bahari supaya jangan tekana ampun orang. Nang kedua, bila kita sampai di tempat yang belum pernah kita masuki, ke hutan, kemana aja, maka cungkillah tanah itu dengan ibu jari kita. Ambil tanahnya, sapu akan ke pusat, conteng akan. Nah itu ujar orang bahari, insya Allah kita akan terlepas, terbebas dari tekana ampun orang. Nah, dihubungkan dengan ajaran agama kita, Islam, Rasulullah melajari beri salam. Salamnya, mun orangnya kadada, assalamu alayna min rabbina, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, assalamu ala ahlil baiti wa rahmatullah. Tambah pulang karena khawatir kalau ada binatang buas, berdoa pulang, a'udzu bidaniyala wa bil jubbi min syarril asadi. Kenapa jadi kita harus meminta memberi salam Bapak dan Ibu bila rumah nang ditinggalkan lebih daripada 3 hari, kosong rumah itu, ada tanah mendiami, kita kada melihat, ada yang menduduki. Makanya kalau kita masuk kembali ke rumah tersebut, rumah nang kadada didiami oleh orang, orangnya kadada, salamnya 3 tadi. Kalau salam orangnya ada, nang kaya nang ulun memberi salam, pian ada di hadapan, assalamualaikum warahmatullah. Mun orangnya kadada, salamnya nang diajarkan oleh Rasulullah tadi 3, assalamu alayna mir rabbina, assalamu ala assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, assalamu ala ahlil baiti wa rahmatullah. Ada wa barakatuh. Jadi assalamu ala ahlil baiti wa rahmatullah. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu aja kira-kira yang dapat ulun sampaikan untuk sementara ini sebagai kenang-kenangan. Kenapa jadi mengambil di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, tadinya timbul pertanyaan, Nabi Daniel, a'udzu bidaniel, sekalinya waktu ziarah ke Mesir ketemu, melihat dan masuk sembahyang di masjid di mana yang namanya Masjid Nabi Daniel. Ada saya, oh ini kau jarulun nang doa beliau tuh, a'udzu bidaniel wa bijubbi min syarril asadi. Insyaallah kita kada dimakan oleh binatang buas. Demikian Bapak dan Ibu, untuk sementara ini yang dapat ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya, bagi kita dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah,
sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Mukminin yang dimuliakan oleh Allah, yang mana Masjid Mukminin dalam kesempatan ini Allah guru kita memberikan yang mana tanya jawab. Dalam kesempatan ini dipersilahkan guru kita memberikan waktu untuk tanya jawab. Dipersilahkan kepada jemaah yang ingin menanyakan apa yang guru sampaikan tadi. Dipersilahkan dengan hormat. Ada apa? Pak, adakah? Kita berpacu dengan waktu lah. Atau jelas saja yang beliau sampaikan. Menjelaskan kan ada pertanyaan ya. Adakah? Pas saja. Ada. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guru kita sudah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Bapak Guru panjang umur. Kemudian yang disampaikan oleh guru tadi, ulun menarik sekali. Nah, ulun tanyakan ayat dan doa tadi surah apa tadi? Biar ulun merekam di sini, supaya ulun bisa nanti mencari di buku-buku ataupun di Quran. Itu aja Pak Guru, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Itu tadi doa a'udzu bidaniyala, itu bukan ayat Al-Quran, tapi doa yang diajarkan di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailati li Rasulillah. Ada kitabnya itu, ulun menukar di Mekah dahulu, buka-buka di toko buku, toko kitab, bagus nih dan paham. Itu banyak menjelaskan tentang amaliyah pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan harian Rasulullah. Jadi di dalam kitab itu a'udzu bidaniyala wabil jubbi min syarril asadi. Jadi itu tanah. Bila kita takutan masuk ke suatu tempat, masuk ke suatu daerah, wilayah yang mana di wilayah itu binatang buas berkeliaran, binatang buas banyak, nah, kita takutan, khawatir kalau diri kita dikoyak-koyaknya. Oleh karena itu dianjurkan berdoa membaca a'udzu bidaniyala wabil jubbi min syarril asadi. Itu doa, bukan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita masuk ke wilayah mana saja, daerah mana saja, supaya kada tekana ampun orang, ya, fatwa orang Bahari tadi ada dua yang ulun dapat, jadi itu jadi peringatan. Bila kita kemana aja yang belum pernah kita masuki, kita datang sampai ke tempat itu, ada melihat banyu, ambil banyunya tampung asakan.
Yang kedua, sampai ke wilayah itu, ke daerah itu, congkillah tanah yang ada di daerah itu dengan ibu jari batis nih tanah. Sesudah itu ambillah tanahnya, sapuakan, contengakan ke pusat. Nah insya Allah kada mau kena ampun orang, kena wisa utamanya. Nah yang kedua, Rasulullah mengajarkan bila masuk ke wilayah mana saja, nang orangnya kadada, orangnya kita kada melihat, baca, ucapkan salam. Ujar Rasulullah, salamnya itu 3 macam. Assalamu alayna mir rabbina. Semoga keselamatan, kesejahteraan tetap atas kami atau untuk kami dari Tuhan kami. Yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, semoga keselamatan, kesejahteraan tetap atas kami beserta hamba-hamba Allah yang salih lainnya. Yang ketiga, assalamu ala ahlil baiti wa rahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada penghuni daerah ini, penghuni tempat ini. Nah, itu mendoakan kita lawan orang nang mendiami tempat itu, di mana kita kada melihat lawan orangnya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga anak buah ulun nang rajin betutulakan ke hutan, berburu, menembak kekawanan. Alhamdulillah guru jar ulun berapa kali ke hutan, kada pernah bertamuan, kada pernah melihat yang namanya ular, kada pernah bertamuan. Takutan mana ulun ular, tapi dengan membaca itu tadi ujar ulun, ular itu ada, tapi kira-kira limbah situ membaca, mengucapkan salam, assalamu alayna min rabbina, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, assalamu ala ahlil baiti wa rahmatullah. Berjauhnya kada mau berparah, kada mau mbak. Nah itu ujar ulun, ada anak buah nang begitu yakin benar ulun percaya apa nang pian ucapkan. Itu ujar ulun bukan dari ulun, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bimbingan kepada kita. Bila masuk ke mana aja, nang kita kada pernah melihat orangnya, kada ada orangnya, salamnya seperti itu. Menurangnya ada biasa, assalamualaikum warahmatullah. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, kalau pian hendak melihat bukunya atau hendak tahu anunya, kayaknya ulun pian datangi ke rumah ulun padakan. Ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailati li Rasulillah. Ngaran kitabnya aja Amalul Yaumi wal Lailah, amalan harian siang malam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang bertanya lagi, ada yang bertanya satu orang lagi, kalau tidak ada cukup. Ini sangat baik sekali ya, modal sebagai kita yang sering melaksanakan memancing unjun. Ilmu unjunan nih. Artinya masuk ke wilayah, jangan sampai kita artinya diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Mungkin ini saja pertemuan kita bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sunat isyarat. Sunat isyarat. Terima kasih. Wassalam. Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa
استغفره وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة إنه هو الغفور الرحيم. صلي سنة الإشراق ركعتين إماما لله تعالى. الله